Ya mengganggunya kalau ada misalkan kita pergi kemana-mana takutnya ada pungli apa-apa gitu, itu aja sih. Kalau sama preman kan takutnya gimana lah. Kalau mau bepergian kalau banyak itu kan menakutkan, oh ada itu misalkan takut lah gitu. Ya menurut saya itu sudah gawat karena mereka preman-preman itu bukan ingin menenangkan masyarakat tapi ingin mencari makan. Menurut saya itu ingin mencari makan. Begitu banyak ormas-ormas yang ada itu makannya dari mana, terus terang aja dari mana. Kalau enggak ya memeras rakyat kalau menurut saya itu. Itulah yang dirasakan oleh sebagian masyarakat terkait aksi premanisme. Di Sumatera Utara, aparat menangkap 1.130 orang yang diduga terlibat aksi premanisme. Dari 1.000 orang lebih yang ditangkap, sebagian besar adalah anggota ormas yang ditangkap dari sejumlah polres. Aksi premanisme yang dilakukan beragam, mulai dari pungutan liar, aksi penganiayaan, hingga pemerasan. Di Jakarta, Polda Metro Jaya membongkar posko ormas di atas lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selain atribut ormas, polisi juga mendapati tiket parkir dan bukti transfer sewa lahan yang dipungut oleh ormas ke pedagang, serta sejumlah senjata tajam. Pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan kuasa hukumnya sempat beradu argumen dengan perwakilan BMKG. Suasana memanas ketika masa ahli waris mengadang truk milik BMKG yang akan memasang pagar di atas lahan. Kami akan serahkan tanah ini, ahli waris akan serahkan tanah ini sesuai dengan aturan pengadilan yang ada. Silahkan ambil alih tanah ini dengan mekanisme yang benar. Ditandai dengan adanya surat perintah eksekusi dari pengadilan dibacakan oleh jurusita pengadilan. Kalau tanpa surat perintah eksekusi dari pengadilan kemudian dieksekusi paksa, yang preman BMKG atau ahli waris gitu. Polisi menangkap 6 orang dari pihak ahli waris serta 11 orang anggota ormas. Selain pendudukan lahan, para anggota ormas juga melakukan pungutan liar hingga puluhan juta rupiah kepada sejumlah pedagang di sekitar lokasi. Pengusaha pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Ya tadi rekan-rekan bisa mendengarkan sendiri dialog antara Pak Kapolres Tangsel dengan pengusaha pecel lele tersebut. Kemudian dari pengusaha pedagang hewan kurban itu telah dipungut 22 juta rupiah. Buntut dari kasus pendudukan lahan BMKG, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya mengatakan Ormas Grip Jaya telah menarik uang sewa sebesar 30 juta rupiah kepada pedagang warung seafood dan hewan kurban. Pekan ini, kasus kecelakaan yang dialami mahasiswa UGM menjadi sorotan. Argo Archiko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, meninggal akibat ditabrak mobil oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM pada Sabtu 24 Mei lalu. Duka dirasakan teman-teman satu Fakultas Argo yang menggelar doa bersama dan tabur bunga di depan patung Dewi Keadilan, gedung Fakultas Hukum UGM, Kabupaten Sleman. Haru terasa ketika teman-teman Argo meletakkan karangan bunga di bawah patung Dewi Keadilan. Namanya Argo. Kami memanggilnya begitu dengan penuh hormat dan hormat. Teman-teman kuliah Argo mengenang almarhum, pemuda 19 tahun asal kota Depok, Jawa Barat, sebagai sosok yang pintar berkawan. Argo tercatat sebagai peraih beasiswa dari sebuah bank pemerintah. Pertama masih nggak nyangka, itu bukan saya ulang-ulang sama teman saya yang ngabarin ke saya, karena semalam beberapa jam sebelum Argo pergi, ya pun Argo di grup masih ngerespons, masih ngirim-ngirim foto, jadi kok kayak bohong ya beritanya, tapi Tuhan lebih sayang sama Argo, jadi Argo diambil. Pastinya berdoa bareng-bareng untuk Argo, terus sharing-sharing hal-hal baik Argo yang tinggalkan, dan tentunya berkesan buat kita semua. Jenazah Argo dimakamkan pada Senin 25 Mei 2025 di kota Depok, Jawa Barat. Adalah bentuk tanggung jawab saya ke Allah sih, Pak. Pasca kepergian Argo, kepedihan sangat dirasakan Melina, ibu Argo yang kini hidup sendiri. Ayah Argo sudah lebih dulu meninggal ketika Argo masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Karena titipannya sudah diambil, saya sudah kembalikan di 19 tahun ini, berarti tugas saya tanggung jawab. Sebenarnya saya dengan diamanahkan anak yatim ini
adalah bentuk tanggung jawab saya ke Allah sih Pak, lebih ke situ. Bahwa saya diamanahkan anak yatim, dididik, inilah bentuk tanggung jawab semaksimal mungkin. Argo ternyata sampai di 19 tahun, nah adiknya sekarang berarti. Argo meninggal akibat ditabrak mobil yang dikemudikan Christian Pangarepenta. Kecelakaan maut ini kemudian viral setelah warganet menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, plat nomor mobil tersangka yang berbeda saat rilis dengan plat mobil saat di lokasi kejadian. Peristiwa lain juga menjadi sorotan sepekan adalah kericuan di lokasi bursa lowongan kerja. Ribuan pencari kerja memadati gedung Presiden University di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Selasa lalu. Pencari kerja berharap dari 64 perusahaan yang membuka lowongan, mereka memiliki peluang untuk diterima. Pihak perusahaan juga menjanjikan lowongan untuk 2.700 lebih tenaga kerja. Tingginya animo pencari kerja mengakibatkan ribuan orang berdesakan, adu dorong, hingga ada yang jatuh pingsan. Para pencari kerja sudah datang sejak pagi dan menunggu hingga berjam-jam untuk dapat masuk ke lokasi acara. Nyari kerja. Dari rumah jam berapa? Dari rumah dari jam 7. Tadi antrian berapa jam? Apa? Antrian berapa jam tadi? Antriannya bisa sampai sejam setengah. Harapannya di sini semoga dapat pekerjaan yang layak. Terus juga makin banyak lapangan pekerjaannya. Terus kalau bisa biar kondusif, soalnya nggak kondusif banget areanya. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ribuan pencari kerja memadati gedung serbaguna Kabupaten Pemalang sejak pagi hingga sore hari. Para pencari kerja ini rata-rata lulusan SMK atau sederajat yang baru lulus pada tahun ini. Sebagian lainnya merupakan pencari kerja yang sudah bertahun-tahun. Susah sih. Sudah nyoba kemana aja? Udah di Pemalangan aja sih. Susah ya? Ya, Ini harapannya gimana dengan ada seperti ini? ya semoga pengangguran di Pemalang semakin sedikit dan Pemalang semakin maju. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang menggandeng 40 perusahaan dengan 160 lowongan pekerjaan. Dalam job fair dijanjikan 7.540 posisi untuk ditempatkan di puluhan perusahaan di Pemalang. Tim Liputan CNN Indonesia.